Oke, kita lanjut bahas soal seleksi masuk IPB tahun 2025 berdasarkan referensi soal tahun sebelumnya. Ini soal tahun 2024 untuk program sarjana maupun sarjana terapan atau vokasi itu sama aja ya. Jadi yang membedakan nanti mungkin hanya jumlah soal atau batas waktunya. Oke, langsung saja. Di sini ada sebuah soal, Bu Indrawin adalah seorang guru yang sedang memberi tugas kepada dua siswanya untuk membaca 6 buah buku yang masing-masing memiliki jumlah halaman 34, 67, 90, 95, dan 100. Kedua siswa tidak harus membaca semua buku, tidak harus. Ingat, tidak harus itu bukan berarti tidak boleh ya. Namun, keduanya harus bekerja sama dengan membagi buku-buku yang dibaca untuk selanjutnya membuat ringkasan dari semua buku. Berarti semua buku harus dibaca oleh kedua siswa. Kerjasama, terserah mau bagaimana gitu ya. Nah, setiap siswa harus membaca semua halaman. Harus membaca semua halaman dari suatu buku. Jadi tidak bisa setengah-setengah kayak gitu. Artinya, kedua siswa tidak bisa berbagi halaman untuk buku yang sama. Yang ditanyakan adalah berapa total jumlah halaman minimum yang dibaca oleh salah satu siswa yang paling banyak. Oke, jadi sebelum ke sini kita harus menjumlahkan dulu total dari halamannya kayak gitu. Oke, sorry. Oke, total halamannya berarti 12 tambah 34 tambah 67 tambah 90 tambah 95 tambah 100. Oke, berapa tuh? 12 tambah 34 tambah 67 tambah 90 tambah 95 tambah 100. 398. Oke, berarti idealnya jumlah bukunya itu jumlah halamannya itu adalah kita bagi 2 saja, 199 halaman. Ini idealnya. Jadi setiap orang itu membaca 199 halaman agar adil gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan saat membaca buku itu tidak boleh dibagi, jadi satu orang siswa membaca buku harus habis semua, berarti kita harus mencari kombinasi kemungkinan si anak tersebut membaca buku yang mana aja gitu. Ini 12, 34, 90, 95, 100. Oke. Di sini kan biar adil gitu ya. Kita coba yang mendekati 199. Kita coba yang ini dulu nih. 100 tambah kalau kita menjumlahkan ini berarti kan ada 100 kok nggak kelihatan ya, 195 halaman. Tapi kalau misalkan yang sebelah sininya kita jumlahkan, ini ada 203 ya, 203 halaman. Oke, ya bolehlah segini. Jadi 199 itu kan ini ke 105, jadi ke sininya tambah 4, ke sininya juga tambah 4, jadi sama-sama ya nggak terlalu jauh lah bedanya. Oke, apakah ada kemungkinan yang lain? Berarti kan ini 105, 203 ini ada di sini. Oke, ada kemungkinan lain nggak? Coba kalau misalkan kita
ambilnya yang paling sedikit deh batasnya. Kalau misalkan si siswa itu baca halaman 100, kemudian 67 dan 34. Oke, ini kan hasilnya 201 halaman. Oke, coba kalau kita pakai halaman lain, warna apa ya yang beda? Ini deh. Berarti sisa ini, dan ini. Kita jumlahkan, ini halamannya jadi berapa nih? 197 ya. Oke, nah kalau ini kan agak kecil nih. Untuk 199 jadi ke 201 dan mundur ke 197-nya itu agak kecil. Oke, maksudnya jadi kalau ke 201 ini kan tinggal tambah 2, ini tinggal tambah 2 kayak gitu. Nah, tapi kan nggak ada di sini kemungkinannya. Berarti ya kemungkinannya adalah 195 atau 203. Nah, yang ditanya adalah berapa total jumlah halaman minimum yang dibaca oleh salah satu siswa yang paling banyak. Nah, yang paling banyak itu berarti adalah siswa ini kan, si 203 halaman. Itu adalah jumlah minimum si siswa bisa baca kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia ingin baca semuanya bisa, tapi jumlah minimumnya itu adalah 203 halaman untuk siswa yang paling banyak ya. Kalau misalkan jumlah minimum yang dibaca oleh siswa yang paling sedikit berarti 195. Ini kan jumlah minimum yang dibaca oleh siswa yang paling banyak. Jadi ini kan ada siswa A, ini itu ada siswa A, ini ada siswa B. Siswa A paling banyak, siswa B paling sedikit gitu. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah minimum yang harus dibaca oleh siswa yang paling banyak, yaitu 203 halaman minimum. Kalaupun dia ingin baca semuanya ya boleh gitu, tapi minimum dia harus membaca 203 halaman dari 3 dari 4 buku berarti. Seperti itu. Jawabannya adalah 203. Oke, semoga dapat dipahami. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan, silakan komen di kolom komentar.